Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Bagian kedua masih membahas tentang latihan soal penilaian sumatif akhir semester 1 matematika kelas 8 gitu. Kita sudah pakai kurikulum Merdeka ya. Melanjutkan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya sudah dibahas tentang SPLDV, kemudian perpangkatan. Nah, yang sekarang pasangan dari perpangkatan ya, bentuk akar. Oke. Kita ingat lagi tentang bentuk akar. Nomor 1. Hitunglah nilai dari akar 50 ditambah akar 8. Ingat ya, untuk operasi akar itu bisa dijumlah atau dikurangi. Jumlah sama kurang kalau akarnya sama. Kalau belum sama, harus disamakan dulu. Coba umpama contoh ya. Umpama 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Lah ini kan sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti kita tinggal jumlahkan yang depan saja. 3 ditambah 4. Oke, berarti 7 akar 2. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah sama. Jadi tinggal dijumlahkan yang depannya saja. Nah, contoh yang nomor 1. Ini ternyata belum sama. Kita samakan dulu coba. Yuk, akar 50 kita pecah dulu ya. Akar 50 itu dipecah jadi 25 kali 2. Oke, 50 dibagi 2 kan 25. 25 bisa. Ditambahlah. Akar 8 itu kan bisa 4 kali 2. Yes, ya. Nah, 25 sendiri ini kan langsung bisa diakar. Akar 25 berapa? 5. Dari mana dapatnya? Yaitu harus dihafalkan. Jadi akar sempurna itu ya, ditambah. Nah ini akar 4. 4 bisa diakar 2, sisanya di dalam akar 2. Nah kalau sudah sama seperti ini, baru bisa kita jumlah. Depannya saja ya, kalau akarnya sudah sama. Berarti 5 akar 2 ditambah 2 akar 2. Jadinya adalah 5 tambah 2, 7 akar 2. Oke, seperti itu. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nah, beda lagi kalau yang itu tadi ya, berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi akarnya harus sama. Beda lagi dengan yang nomor 2, Kak. Nomor 2 itu kan bentuknya perkalian akar. Sama nanti yang nomor 3 itu pembagian akar. Jadi kalau perkalian sama pembagian, itu yang dioperasikan itu yang di luar akar dengan yang di luar akar, sama yang di dalam dengan yang di dalam gitu ya. Kayak yang nomor 2 ini, yuk yang di luar dulu. Berarti dia 5 kali 7, itu hasilnya 35. Kemudian yang di dalam akar 3 kali 2, berarti dia akar 6. Oke, ya wes gitu aja. Jadi yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Kemudian untuk yang nomor 3 sama. Jadi yang di dalam dibagi yang di dalam, di luar dengan yang di luar. Ini 12 dibagi 4 itu ketemunya 3. Nah, sekarang yang di akar 30 dibagi 3 berarti dia akar 10. Udah gitu aja. Jadi yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Itu berlaku untuk perkalian dan pembagian. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 dan 5 ini sepaket ya. Jadi ini yang dinamakan dengan merasionalkan penyebut, karena dalam pecahan itu penyebut tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi harus dirasionalkan. Gitu ya. Ada 2 bentuk. Nah, kalau bentuknya seperti yang nomor 4, berarti nanti kita harus kalikan dengan akar yang sama. Oke, karena ini bawahnya akar 6. Nah, kita mau membuat akar 6 ini enggak jadi akar lagi yang di bawah ya. Kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Kalau nanti bawahnya 3, ya sama, berarti kita kalikan dengan atas bawah akar 3 per akar 3 gitu. Jadi menyesuaikan akar yang di bawah ini ya. Oke, sekarang ingat lagi sifat ini. Jadi kalau ada akar A, dia dikali akar A, itu hasilnya dia sendiri A. Gitu. Makanya kenapa ini dikali dengan akar yang sama gitu ya. Berapa ini jadinya? Yang atas tetap dulu ya. Berarti 3 akar 6 per, nah akar 6 kali akar 6 sama dengan sifatnya tadi, hasilnya adalah 6.
Oke, ini bisa disederhanakan ya, dicoret. 3 sama 6 dicoret jadinya 1/2 akar 6. Oke, ditulis seperti itu bisa ya. Jadinya ini tadi kan dicoret. Ini tinggal 2. Gitu. Gampang ya, jadi nanti menyesuaikan akar yang di bawah. Kemudian untuk yang bentuk nomor 5, ini kita ingat lagi rumus seperti ini rumusnya. Jadi rumus yang namanya rumus selisih kuadrat ya. Kalau ada bentuk A plus B, A min B atau minnya yang di depan boleh, itu nanti akan jadi A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, diingat ya. Oke, seperti ini. Coba. Nah, sekarang untuk yang bentuk ke nomor 5 ini, kita lihat. Jadinya kan 3/4 akar 7. Prinsipnya sama dengan yang nomor 4 tadi, dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kalau di soalnya min, berarti nanti dia dikalikan bilangan yang sama tapi lawannya gitu. Kalau min lawannya plus gitu ya. Akar 7/4 plus akar 7. Kalau nanti soalnya plus, berarti dia dikalikan dengan min gitu ya, menyesuaikan. Oke, coba kita hitung yang atas tetap dulu. Per yang bawah, ya A kuadrat. 4-nya ini dikuadratkan berapa? 16 dikurangi. Yang 7 ini juga dikuadratkan. Berarti akar 7 dikali akar 7. Ayo akar yang sama. Ini gini ya. Ini dapatnya kan dari sini A min B, A plus B. Ini nanti akan kembali ke sana. Itu makanya masing-masing dikuadratkan ya. B kuadrat akar 7 dikuadratkan berarti 7. Oke ya. Berarti atas tetap dulu 3, 4 plus akar 7 per 16 kurangi 7 berapa? 16 kurangi 7 hasilnya adalah 9. Oke. Apakah ada yang bisa dicoret? Ada. Ini dicoret dengan ini hasilnya adalah 3. Berarti sekarang tinggal gini ya, bisa ras tulis. Kalian bisa nulis seperti ini, 4 plus akar 7 per 3, gini boleh. Atau yang biasanya dipilgan itu 3-nya disendirikan kayak yang nomor 4 tadi ya. 1/3 kali 4 plus akar 7. Ini sama, cuma beda bentuk penulisan aja, tapi intinya sama. Gitu ya. Itu untuk bentuk akar. Jadi intinya bentuk akar itu, kalau yang operasi, ingat kalau perkalian penjumlahan sama pengurangan itu syaratnya harus sama. Kalau untuk perkalian sama pembagian, itu yang penting yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam yang dioperasikan. Kalau untuk merasionalkan penyebut yang pecahan itu ya, kalau yang bentuknya tunggal seperti nomor 4 ini, dia patokannya akar yang bawah, nanti dikalikan dengan atas bawah bilangan yang sama, akar yang sama gitu ya. Kalau untuk nomor 5 itu nanti lawannya. Jadi kalau plus dikali dengan min, kalau min dikali dengan plus. Gitu. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang relasi fungsi. Kalau relasi fungsi itu relasi sendiri, itu artinya hubungan ya. Relasi artinya hubungan. Nah, yang nomor 1 nanti ada yang namanya fungsi, ada yang namanya korespondensi satu-satu. Nah, pengertiannya fungsi atau mungkin nanti disebut dengan pemetaan. Nah, itu anggota A, maksudnya anggota yang himpunan depan kan mesti yang seperti ini kan ada himpunan depan belakang. Jadi umpama biasanya itu disebut A sama B. Nah, kalau ini P sama Q gitu ya. Jadi kalau untuk fungsi, jadi anggota A, pengertiannya secara umum ya. Kalau di sini P berarti fungsi pemetaan itu anggota A punya pasangan tepat 1 di B gitu.
Intinya itu kalau untuk pengertian fungsi. Jadi yang punya pasangan tepat satu itu hanya yang A saja, atau himpunan yang depan, ya. Yang belakang nggak masalah. Kalau belakang mau double atau belakangnya ada yang kosong itu nggak masalah. Yang penting kalau untuk fungsi itu adalah himpunan A yang depan. Kalau ini namanya P ya berarti P gitu ya. Oke, untuk yang nomor 1, berikan tanda cek dari relasi berikut yang merupakan fungsi. Oke, yang merupakan fungsi adalah yang kiri. Kenapa? Karena ini satu-satu semua ya. Satu-satu semua. Satu ya satu. Kenapa yang kanan bukan? Nah, karena ini tiganya double, nggak boleh. Jadi sesuai pengertian tadi harus punya pasangan tepat satu saja di B atau di Q kalau di sini ya. Ininya double, tidak boleh gitu. Jadi harus tepat satu gitu ya. Itu pengertian fungsi. Nah, apa bedanya dengan pengertian korespondensi satu-satu? Ini ya, kalau tadi fungsi, ini korespondensi satu-satu. Nah, kalau tadi yang punya tepat satu pasangan itu di A, nah kalau korespondensi satu-satu itu dua-duanya. Jadi anggota A dan anggota B harus punya tepat satu pasangan tok gitu, nggak boleh kosong sama nggak boleh double gitu gampangnya. Kalau yang fungsi anggotanya A saja, kalau ini anggota A dan B punya pasangan tepat satu ya, tepat satu, jadi saling berpasangan kanan kiri ya, nggak boleh double atau malah nggak boleh kosong gitu. Ini pengertian korespondensi satu-satu gitu ya, semoga paham maksudnya. Sekarang coba berikan tanda cek dari relasi berikut yang merupakan korespondensi satu-satu. Yang kiri atau yang kanan? Oke, yang kanan. Kalau yang kiri kita lihat, lah ini duanya double, nggak boleh. Ini duanya double, berarti bukan. Kalau ini kan beda-beda semua ya, dilihat. Ini 2, depan dulu, kita lihat depan dulu, 2, 3, 4, 5. Oh, itu beda semua. Sekarang yang belakang 4, 6, 8, 10 beda semua. Kalau tadi ada yang sama satu ya, depannya 2, depannya 2, jadi bukan gitu. Sekarang nomor 3 tentang untuk menyatakan relasi fungsi itu ada 3 ya. Jadi pakai diagram panah bisa, diagram kartesius bisa, sama himpunan pasangan berurutan itu juga bisa. Sekarang nomor 3 kita lihat. Perhatikan diagram panah berikut. Tentukan daerah asal. Nah, daerah asal itu nama lainnya itu domain ya. Nah, itu tergantung panahnya. Kalau panahnya ke kanan, berarti daerah asalnya yang kiri. Itu tergantung panahnya juga, makanya harus dikasih arah panah ya. Bisa jadi nanti kan dibalik. Oke, domainnya kan berarti semua anggota A 1, 2, 3, 4 itu domain. Nah, daerah kawan itu disebut juga kodomain. Itu yang dituju ya. Berarti berapa itu? Berarti yang himpunan B semua 6, 9, 12, 15. Oke, nah daerah hasil atau range itu yang kena panahnya aja. Kena panahnya berarti 6, 9, 12. Nah, yang nggak kena panahnya kayak 15 itu berarti dia bukan daerah hasilnya. Gitu ya. Jadi daerah asal itu semua yang ada di A, maksudnya yang pertama. Yang daerah kawan itu semua yang dituju, yang B. Kemudian daerah hasil itu yang kena panahnya aja. 6, 9, 12 gitu. Nomor 4. Pada fx sama dengan 5x plus 7, nilai dari F5 dan F6 adalah, berarti ini kita cari dulu masing-masing nilainya gitu ya. Ini kan persamaannya kan fx sama dengan 5x plus 7. Oke, ini diketahui F5. Nah, ini nanti kayak yang di SPLDP mensubstitusi ya. X kan mensubstitusi di sini.
Berarti kalau di sini X-nya diganti 5, berarti X yang itu nanti juga diganti 5 gitu ya. Berarti 5 kali 5 ditambah 7. Nah kan seperti itu. Jadi ini sama menggantikan yang di sini. 5 kali 5 jawabannya adalah 25 ditambah 7. 25 tambah 7 berarti 32. Sama F6. Nah, sama berarti ini X yang di sini diganti 6 tambah 7. 30 tambah 7 jadinya adalah 37. Nah, yang ditanyakan tadi apa? F5 ditambah F6 berarti tinggal 32 ditambah 37. Hasilnya adalah 69 gitu ya. Jadi masing-masing nilai dicari dulu. Menyesuaikan ya. Jadi tinggal mintanya F berapa. Nah, nanti disesuaikan dengan bentuk fungsinya gitu. Dan tadi jawabannya 69 ya. 32 ditambah 37. Kalau nanti F10, oh ya berarti X yang nempel di 5 itu nanti diganti 10 gitu. Terakhir ya, untuk pembahasan relasi fungsi nomor 5. Nah, sama ya. Diketahui fx-nya nilai fungsinya itu 3x plus 6. Lengkapilah tabel berikut. Nah, ini intinya sebenarnya sama dengan yang nomor 4, tapi dibuat tabel ya. Oke, ini diketahui x-nya sama dengan 1. Berarti nilai fx-nya berapa? Yuk, kita cari satu-satu ya. Ini nanti ada yang dibalik pertanyaannya gitu. Ini tadi kan fungsinya fx sama dengan 3x plus 6. Ini x-nya diketahui 1 ya. Efeknya berapa? Oke, f1 sama dengan, berarti x di sini nanti diganti 1 ya. Ini kan menggantikan di sini. Oke, berarti f1 itu 3 dikali 1 tambah 6. Jadinya 3 kali 1 kan 3 tambah 6 berapa? 9. Oke, ini nilai A-nya berarti berapa? 9. Tuh. Sekarang ini yang pertama ya. Sekarang kita cari yang B. Nah, yang B itu kebalikannya. Jadi nilai fungsinya itu sudah diketahui berapa. Nah, yang ditanyakan adalah nanti cari nilai X-nya. Jadi seperti ini ya. Fx-nya sudah diketahui berapa itu? 15. Ini Fx-nya diketahui 15. Nah, padahal tadi Fx-nya persamaannya berapa itu tadi? 3x plus 6 atau dari fungsi awalnya itu sama dengan 15. Jadi ini yang ditanyakan X-nya. Kalau yang A itu nilai fungsinya, nanti sama dengan yang C. 3x plus 6 sama dengan 15. Oke. Berarti 3x 6 pindah ruas jadi min. Ini ya. Berarti 3x sama dengan 15 min 6, 9. X-nya kalau ini dibagi ya, karena ini kali 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Oke, berarti di sini nilai B-nya berapa? 3. Gitu. Nah, sekarang untuk yang C itu sama dengan yang ditanyakan di A. Oke, berarti nilai X-nya diketahui 5. Fx sama dengan nilai X-nya itu 5 ya. 3x plus 6. Oke. X-nya 5, berarti F5 sama dengan yang tadi. Ini menggantikan di sini, berarti X-nya diganti 5. 3 kali 5 ditambah 6. 3 kali 5 berarti 15 ditambah 6. Berarti jawabannya adalah 21. Oke, C-nya ketemu 21. Itu ya. Nah, sekarang untuk yang D yang ditanyakan sama dengan yang B. Oke. Diketahui nilai fx-nya atau ini yang tabel kedua ini kan kolom kedua itu kan fx. Fx-nya dia diketahui berapa? 30. Padahal tadi kan 3x plus 6 sama dengan 30 ya.
3x, 6-nya geser jadi min. Jadi 30 min 6 itu berarti 3x sama dengan 30 dikurangi 6 itu 24. Oke, berarti x-nya 24 dibagi 3, jawabannya adalah 8. Oke, kita ketemu nilai D-nya 8. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Nilai A plus B plus C plus D. Oke, tinggal kita hitung aja yuk. Di sini ya. Jadi nilai A plus B plus C plus D. Berapa nilai A-nya? 9. B-nya 3. Sesuai yang kita dapatkan di tabel tadi ya. C-nya itu 21, D-nya 8. 9 tambah 3, 12. Oke, tak hitung 22 ya. 21 tambah 8 itu 29. 12 tambah 29 itu berarti 41. Nah, seperti itu ya. Jadi, antara A, B, C, D itu berkebalikan yang ditanyakan. Kalau yang A itu diketahui nilai X-nya, ditanyakan nilai fungsinya, jadi disubstitusi. Kalau untuk yang B itu sudah diketahui nilai fungsinya, dia ditanyakan X-nya berapa. Seperti itu ya. Dipahami lagi nanti cari contoh soal yang mirip, yang sama. Gitu, itu aja ya untuk relasi fungsi. Jadi tadi ingat pengertian antara perbedaan fungsi sama koresponden satu-satu ya. Jadi kalau fungsi itu A-nya aja yang punya pasangan tepat satu. Kalau korespondensi dua-duanya, baik A atau B harus punya pasangan tepat satu saja. Gitu, sama nanti ini belajar ngitung aja ya, mensubstitusi itu. Sudah ya, bagian 2 cukup. Nanti tinggal terakhir yang bagian 3 membahas materi terakhir tentang persamaan garis lurus. Oke ya, terima kasih. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.